Dayak, maka saya akan berbicara atas nama Dayak. Dayak adalah indigenous people of Borneo. Percaya atau tidak, yakin atau tidak bahwa Anda Dayak atau tidak, hal inilah yang mau kita perbincangkan. Ada sementara orang belum lagi yakin bahwa dia adalah indigenous people daripada Pulau Borneo. 12 tahun lepas, ketika saya sering melakukan diskusi, fokus group discussion di Malaysia, di Sarawak terutama, bersama Tan Sri Lemawan, Peter Minos, Mayor of East Kuching, bersama dengan Natalinggi, cucu daripada Tun Juga. Kurang lebih macam 15 orang selalu bertemu di Bandar Kuching. Pada masa itu kita melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia adalah sebuah government yang tidak begitu sehat di Indonesia, terutama kepada perlakuan kepada masyarakat yang disebut dengan masyarakat asal Dayak yang ada di Indonesia maupun Dayak yang ada di Malaysia. Di Malaysia, di Sarawak, di dalam statistik kependudukan dikatakan bahwa Dayak ini adalah bangsa lain-lain, bukan disebut Dayak. Jadi Malaysian government sebenarnya tidak mengakui bahwa orang Dayak itu adalah orang asli daripada Malaysia itu sendiri. Di dalam statistik disebut ada Malay, ada China, ada India, dan lain-lain. Di dalam IC disebut macam itu. Indonesia pun di masa Soeharto, wilayah kehidupan orang Dayak di Borneo, di Kalimantan terutama, adalah cuma dipakai sebagai sumber untuk mencari divisan negara, di mana hutan, di mana deforestasi dilakukan, di mana mining, illegal mining, dan seterusnya dilakukan. Uang diambil untuk membina itu central government, tetapi tidak dibagi kepada masyarakat setempat. Dua hal yang dialami sama oleh dua negara ini. Lalu kami bertanya, kalau Indonesia sebagai negara kesatuan, Republik Indonesia sebagai negara kesatuan gagal mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan untuk mensejahterakan rakyat, demikian pun Malaysia sebagai sebuah negara federal hancur. Karena memang banyak orang di Indonesia dan Malaysia ingin menghancurkan negaranya sendiri. Intolerant group, radikalisme, macam itu. Lalu kalau Malaysia hancur dan Indonesia hancur, siapa ini atur 8,7 juta manusia Dayak di Pulau Borneo? Adakah kita ingin membiarkan orang Dayak menjadi kelompok yang diatur oleh khilafah atau paham-paham lain yang tidak selaras dengan pola pikiran orang Dayak? Orang Dayak itu pikirannya apa? Komunalis, namun tidak sosialis. Kita hidup berdasarkan semangat rumah panjang. Lihat rumah panjang kita, itulah Dayak. Memang rumah panjang itu sekarang sudah tiada, tapi semangatnya masih ada. Tengok rumah betang kita, hamin kita. Ada itu satu lorong di mana kita boleh buat pertemuan bersama-sama. Tapi di belakang ada private room. Jadi ada bilik keluarga, ada bilik komunal, paling depan itu ada bilik untuk kita menjemur semua apa itu makanan kita, tempat tidur kita, dan segala macam. Dan anak-anak kita dijaga oleh tuai-tuai rumah. Kehidupan berkeluarga dijaga oleh tuai-tuai rumah. Itulah semangat rumah panjang Dayak. Dayak adalah komunalis, bantu-membantu. Itulah sistem
sosial sistem kehidupan masyarakat Dayak. Jadi kalau negara ini hancur sebagai negara federal dan Indonesia sebagai negara kesatuan hancur, dan contoh-contoh di dunia sudah banyak negara hancur. Uni Soviet hancur menjadi Soviet, yang lainnya hancur, Ukraina sudah hancur, semua sudah hancur. Jazirah Arab hancur menjadi UAE, Uni Emirat Arab, dan sekarang Arab tinggal sendiri saja. Jadi sebuah negara bisa hancur, bisa ada, bisa diadakan, bisa declare, diproklamirkan. Nah begitu juga bangsa Dayak tadi, kalau ini hancur, siapa pimpin ini Dayak? Berjuta-juta manusia Dayak. Aman, Qatar, Yordan, Dubai, Abu Dhabi, cuma 3 juta manusia sudah jadi sebuah negara. Tapi Dayak hampir 10 juta manusia. Dengan potensi Pulau Borneo yang sangat kaya. Tetapi kalau kita tidak mempunyai pemimpin, organisasi kita lemah, unity tidak ada, etos kerja, spirit tidak ada, bagaimana Dayak bisa hidup bertahan? Eksistensi Dayak bagaimana? Itulah sebuah diskusi kami 12 tahun lepas di Kuching. Waktu itu kami sepakat tubuhkan suatu organisasi yang kami sebut sebagai suatu forum saja, belum sebut apa-apa. Fokus untuk diskusi tentang soal-soal urgent, isu-isu yang paling penting saja. Jadi kami tubuhkanlah sebuah organisasi itu yang kami sebut dengan Borneo Dayak Forum, BDF. Pada saat itu elected as a president adalah Mengga Mengkui. Dia sudah pass away 3 tahun lepas, Mengga Mengkui. Dan sekretari jenderalnya adalah Anthony Banyan. Tapi 3 tahun setelah itu kita mencari satu perubahan di dalam komposisi personalia struktur organisasi ini. Adalah Jeffrey elected as a president dan saya elected as a secretary general ketika itu. Dan ini sudah berlangsung 7 tahun. Kami berdua secara diam-diam, secara silent movement. Ini organisasi bukan organisasi di depan kamera. Tidak bisa diakses di dalam newspaper. Sebab kami punya cara sendiri untuk berkomunikasi. Membuat suatu silent movement karena apa? Karena ini bagaimanapun sebuah gerakan mass movement yang memang tujuan akhir daripada organisasi ini adalah tujuan politik. Bukan ekonomi, tapi politik. Kegiatan-kegiatan bersama telah kami lakukan. Kongres Temanggung Internasional sudah kami buat. Backtracing Tumbang Anoy telah kami buat. Kongres Temanggung Internasional di Keningau sudah kami buat. Simposium, seminar-seminar sudah selalu sering kami buat. Lalu satu hari kami berpikir, kita tidak bisa berjuang melalui local level, national level, tapi kita harus berjuang juga melalui international level. Itulah Katama anak muda ini kita tugaskan untuk menyusun langkah-langkah, how mechanism to register this forum to UN under Indigenous People Commission.